Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabarnya hari ini pada sehat walafiat. Hari ini Ibu akan bawakan materi tentang kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi tentang kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun, mulai dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Ia menerapkan kebijakan penting untuk menjaga keutuhan Islam. Di sini terdapat 2 kebijakan. Yang pertama, pembukaan Al-Quran. Terus yang kedua, perluasan wilayah Islam. Yang pertama, pembukuan Al-Quran. Perang Riddah menyebabkan banyak penghafal Al-Quran gugur, yang menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hafalan Al-Quran. Untuk mengatasi hal ini, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dibukukan. Namun pada saat itu Abu Bakar ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah membukukannya selama hidupnya. Setelah Umar meyakinkan Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk menugaskan Zaid bin Tasbit dalam membukukan Al-Quran. Zaid berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar dan menyusunnya dalam satu mushaf, yang kemudian menjadi dasar pembukuan Al-Quran yang kita miliki hingga saat ini. Kebijakan dan strategi yang kedua yaitu tentang perluasan wilayah baru atau disebut sebagai futuhat. Setelah Perang Riddah, ancaman internal berhasil diatasi sehingga fokus pemerintahan beralih kepada ancaman eksternal. Abu Bakar kemudian memutuskan untuk memperluas wilayah Islam ke Syam atau Suriah, yang saat ini dikuasai oleh Romawi Timur. Sebagai langkah untuk memperkuat kedudukan umat Islam, pemerintahan pada saat masa Abu Bakar tetap bersifat sentralistik, namun tetap melibatkan musyawarah dengan para sahabat dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam keputusan yang berdasarkan pertimbangan bersama dalam memajukan umat Islam. Dalam perluasan wilayah baru atau futuhat, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu yang pertama, Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Zarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. Yang ketiga, Amru bin As ditugaskan di Palestina. Yang keempat, Surabil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Dalam materi kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq, kita dapat menarik kesimpulan kebijakan Abu Bakar memiliki dampak besar bagi perkembangan Islam.
Di antaranya, pembukuan Al-Quran yang berhasil diwariskan ke generasi berikutnya dan memperluas wilayah Islam hingga keluar dari Jazirah Arab, termasuk ke Syam. Kepemimpinan Abu Bakar juga menjadi fondasi yang kokoh bagi kepemimpinan khalifah-khalifah berikutnya, memperkuat struktur pemerintahan dan penyebaran ajaran Islam secara lebih luas. Cukup sekian pelajaran hari ini anak-anak. Saya harap tetap semangat dan selalu mencari inspirasi dari berbagai media untuk mengembangkan kemampuan kalian masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.